Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah. Adapun nanti tempat kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam persisnya di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah, ini ada khilaf di kalangan para ahli sejarah. Ada yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di rumah yang ada di Syi'ib Bani Hashim. Ada yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di rumah dekat Sofa, sebuah tempat yang dikenal dengan Sofa. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah. Kemudian pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, yang bertindak sebagai bidan yang membantu kelahiran ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Aminah adalah ibundanya sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ya, jadi yang membantu Ibunda Aminah waktu melahirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau yang istilahnya membidani lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah ibunda dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, dan ini umumnya para ulama sepakat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin, dan ini juga sepakat para ulama Nabi dilahirkan pada hari Senin. Sebagaimana dalam sebuah riwayat hadis dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Senin? Maka Nabi menjawab, dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'istu au unzila alayya fihi. Nabi menyampaikan alasan kenapa Nabi berpuasa di hari Senin. Nabi menjawab, yaumun wulidtu fihi, hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Wa yaumun bu'istu, hari Senin itu pula hari di mana aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Au unzila alayya fihi, dan hari Senin itu pula diturunkannya wahyu untukku. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim. Maka dalam hadis ini menyampaikan kepada kita bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin, dan ini sepakat para ulama karena ada dalil yang menyebutkan Nabi dilahirkan pada hari Senin. Kemudian terkait dengan tanggal, pada tanggal berapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, ini yang menjadi khilaf di kalangan para ahli sejarah. Menjadi beda pendapat di kalangan para ahli sejarah. Ada yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 2, yaitu bulan Rabiul Awal. Ada yang mengatakan Nabi dilahirkan pada tanggal 8. Para ahli ilmu yang lain menyampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 9 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 10, ada yang mengatakan tanggal 12, dan ini umumnya orang meyakini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 12. Ada yang mengatakan tanggal 17-nya. Bahkan ada yang mengatakan Nabi dilahirkan pada tanggal 22 Rabiul Awal. Maka setidaknya di dalam penjelasan ini kita bisa jumpai tanggal di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ini diperdebatkan di kalangan para ahli ilmu. Bahkan kalau kita cermati tadi, sampai paling tidak ada 6 pendapat tanggal berapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Ya, kalau kita buka di dalam kitab sejarah misalnya Ar-Rahiqul Maktum misalnya, ya, Syekh Mubarakfuri lebih memilih bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 9 Rabiul Awal, pada tanggal 9 Rabiul Awal, bukan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan tentu ini khilafiyah di kalangan para ahli ilmu, ya, tentang persisnya tanggal berapa Nabi itu dilahirkan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah,
Kemudian pada tahun apa Nabi dilahirkan? Ini juga sepakat para ahli ilmu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Karena dahulu ya umat Islam atau orang-orang Arab pada waktu itu belum memiliki hitungan atau perhitungan tahun, sehingga tahun itu dinamai sebagaimana peristiwa yang terjadi, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Tahun pada saat ada peristiwa besar Raja Abraha yang aslinya dari kota Yaman datang dengan tentara bergajahnya, membawa pasukannya dan kendaraannya gajah, datang ke kota Mekah dan ingin menghancurkan Ka'bah pada waktu itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dengan diutuskannya burung-burung kecil yang menghancurkan pasukan bergajah ini. Maka peristiwa luar biasa ini terjadi, kemudian orang mengenang tahun di mana terjadi peristiwa itu disebut dengan tahun gajah. Karena ada peristiwa yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal dan tidak biasanya orang kemudian menggunakan pasukan dengan kendaraan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka tahunnya disebut dengan tahun gajah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tahun gajah. Kemudian ini kalau kita lihat atau kalau kita lihat di dalam kalender miladiyahnya, maka ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada tanggal 22 April tahun 571 miladiyah atau Masehi. Ini kalau kita lihat di dalam kalender miladiyahnya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, menjadi satu pertanyaan bagi kita, kenapa tanggal lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi perselisihan di kalangan para ahli ilmu? Apa faedahnya? Kenapa terjadi perselisihan tentang penetapan tanggal lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Di antara faedahnya yang pertama, karena memang tanggal kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kaitannya dengan ibadah tertentu di dalam Islam. Tentu kemudian juga tidak ada syariat khusus untuk kita lakukan pada saat tanggal lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini hikmahnya, kenapa kok tanggal lahirnya Nabi itu tadi ya ada sampai 6 pendapat. Ada yang mengatakan 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 8-nya, ada yang mengatakan tanggal 9-nya, tanggal 10-nya, bahkan tanggal 12, ada yang mengatakan tanggal 17-nya, ada yang mengatakan tanggal 22 Rabiul Awal. Kenapa terjadi beda pendapat seperti ini? Karena pada dasarnya hikmah yang kita bisa ambil, lahirnya atau tanggal lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada ibadah khusus yang harus kita lakukan pada saat lahirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk tidak ada syariat-syariat yang harus perintah-perintah dalam syariat yang harus kita lakukan di dalam tanggal tersebut. Untuk itu kalau ada perselisihan ini tidak menjadi sesuatu yang bermasalah. Termasuk ngapunten nggih, misalnya hikmah kenapa kok ada perbedaan tanggal ini, karena memang tadi tidak ada perintah untuk melakukan ibadah-ibadah khusus, misalnya memperingati kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa dikenal dengan napa niki para jamaah, Maulid. Karena memang tanggal Nabi lahir itu diperselisihkan, sehingga faedahnya tidak ada syariat ibadah tertentu pada tanggal lahirnya Nabi.